Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang untuk perkara nomor 42 tahun 2023, pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Agendanya adalah mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden. Untuk DPR sudah menyerahkan keterangan tertulis dan belum bisa dibacakan ya. Ya silakan, anggotanya bagaimana? Izin Yang Mulia, anggota Dewan berhalangan dan memberikan kuasa kepada saya, Dr. Inosensi Samsul, selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk menyerahkan keterangan kepada Majelis Yang Mulia. Terima kasih. Ya, jadi sudah menyerahkan? Ya, baik. Kemudian kuasa Presiden juga hadir. Ya, silakan dulu ke kepanitraan sebenarnya. Ya, ayo mari. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Kuasa Presiden sudah siap ya keterangannya. Kemudian sebentar. Kemudian dari pihak terkait juga sudah hadir lengkap, saya lihat. Ada Pak Kakor Lantasnya ya hadir juga ya. Dan beberapa perwira tinggi dan perwira menengah sebagai pihak terkait. Tapi keterangan sebagai pihak terkait nanti pada sidang yang akan datang ya. Jadi ikuti saja dulu. Baik, jadi ini pemohon juga sudah siap ya. Dipersilakan kuasa Presiden yang mewakili siapa? Ya, Pak Hendro Sugianto, Dirjen Perhubungan Darat ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 42
PUU 21 Romawi /2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang kami hormati, yang mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertantangan di bawah ini, 1. Yasona Lauli, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2. Nama Budi Karya Sumadi, jabatan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia atau pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 85 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat dengan UU LLAJ. Terhadap Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 2, dan Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimohonkan oleh Arifin Purwanto SH sebagai pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU 21 Romawi /2023 pada tanggal 17 April 2023 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Mei 2023. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai berikut. Ya, langsung ke halaman 10, poin 5, angka rum. Keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Langsung di situ. Terima kasih Yang Mulia. Halaman 10, Romawi 5, petitum. Bukan, belum. Keterangan pemerintah. Halaman 10, ya. Yang asli. Oh, itu resumnya yang dibacakan. Izin Yang Mulia, kami yang aslinya. Ya. Izin. Halaman 10, keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Bahwa terhadap materi permohonan yang diuji, pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Urgensi dan maksud asli perumusan norma SIM dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bahwa secara filosofis pada hakikatnya A. Bahwa keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan wujud konkret dari kehadiran negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak hidup setiap warga negaranya ketika berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan disusun dengan mengintegrasikan pengaturan berbagai sektor yang terkait, yaitu A. Kendaraan bermotor sebagai sarana berlalu lintas dan sarana angkut. B. Manusia yang mengemudikan kendaraan bermotor. C. Manajemen pengembangan teknologi dan pengadministrasian kendaraan bermotor dan manusia sebagai pengemudi. D. Pendidikan berlalu lintas. E. Sistem informasi lalu lintas melalui penggunaan teknologi informasi. Dan F. Sistem penegakan hukum lalu lintas jika terjadi pelanggaran.
Pengintegrasian pengaturan berbagai sektor tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimaksudkan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. B. Bahwa untuk mengetahui dan memahami maksud dari substansi ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang lintas sektoral secara utuh harus dilakukan pemahaman secara komprehensif dan konstekstual. Pemahaman secara tekstual dan parsial hanya akan menghasilkan pemahaman yang keliru atau gagal paham dan berujung pada penilaian yang keliru pula bahwa pasal tertentu telah merugikan kepentingan individu tertentu. Konsekuensi lebih lanjut dari gagal paham tersebut terjadinya penilaian yang keliru bahwa substansi ketentuan pasal dimaksud tidak memberikan perlindungan dan menjamin hak hidup dari warga negara yang gagal paham tersebut. Padahal jika dipahami secara komprehensif dan konseptual, akan tampak nyata bahwa pasal tertentu tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal lain yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor di jalan umum. Lebih lanjut, akan memberikan perlindungan dan jaminan hak hidup warga masyarakat secara keseluruhan. C. Bahwa adanya gagal paham dalam pemahaman secara komprehensif dan konseptual ditujukan oleh permohonan uji materi terhadap ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur jangka waktunya berlakunya SIM selama 5 tahun dan kemudian dapat diperpanjang. Karena pasal akuo dipahami secara parsial, yaitu hanya dari tekstual pasal akuo sendiri dan terlepas dari pasal-pasal lain yang mengatur tentang SIM dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Konsekuensinya, muncul pertanyaan sebagaimana tertuang dalam permohonan uji materi, yaitu mengapa hanya berlaku 5 tahun dan kemudian dapat diperpanjang. Mengapa tidak berlaku seumur hidup sebagaimana berlakunya kartu tanda penduduk. Lebih lanjut, pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari gagal paham tersebut telah menimbulkan penilaian yang salah juga kepada negara yang telah membuat repot warga negaranya karena harus mengurus perpanjangan SIM. Negara telah memberikan perlakuan yang tidak nyaman kepada warga negaranya dan tidak memberikan kepastian hukum karena harus memperpanjang SIM. Pemohon dalam permohonan beranggapan SIM seharusnya berlaku seumur hidup karena menilai SIM selayaknya sebagai sertifikat atau bukti pengakuan atas kepemilikan, kualifikasi, atau pencapaian tertentu oleh individu. Sertifikat memang tidak memerlukan pembaharuan atau pembuatan sertifikat baru selama sertifikat lama masih berlaku. Sedangkan SIM adalah surat izin mengemudi yang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan diartikan sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Pemenuhan persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi dasar diberlakukannya perpanjangan SIM. D. Bahwa dalam pemahaman hukum yang komprehensif dan konseptual, ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan harus ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian ketentuan pasal-pasal sebelum dan sesudahnya terkait surat izin mengemudi. Pasal akuo harus ditempatkan sebagai rangkaian dari pasal 81, pasal 83, pasal 87, dan pasal 88 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Adapun pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan SIM dan mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu syarat usia, administratif, kesehatan jasmani dan rohani, dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan mengemudi,
Sedangkan pasal 87 dan pasal 88 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berkaitan dengan prosedur penerbitan SIM. Pemenuhan syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor, terutama kesehatan jasmani dan rohani, serta kompetensi keterampilan mengemudi harus dilakukan evaluasi dan kontrol secara periodik, karena kesehatan jasmani dan rohani manusia pasti mengalami perubahan menurun atau meningkat kualitasnya yang akan berdampak pada tingkat kompetensi keterampilan mengemudinya. Pembentukan undang-undang melalui ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menentukan batas waktu 5 tahun sebagai jangka waktu yang reasonable untuk dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan terutama kesehatan jasmani dan rohani yang tentunya akan berdampak pada kompetensi keterampilan mengemudi kendaraan bermotor. Bahwa penentuan jangka waktu sebagai upaya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan jasmani dan rohani serta implikasinya, tingkat kompetensi keterampilan mengemudi harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Ketika masyarakat sudah mempunyai tingkat kepatuhan dan ketertiban yang tinggi dalam berlalu lintas, maka penentuan jangka waktu relatif kurang mempunyai peranan penting, sehingga SIM dapat saja diberlakukan sampai usia tertentu, sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang sudah maju. Sebaliknya, ketika masyarakat tingkat kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas masih relatif rendah, maka penentuan jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, sangat diperlukan untuk mengevaluasi kesehatan dan tingkat kompetensi keterampilan mengemudi. Nomor 2, perbandingan pengaturan penerbitan SIM pada beberapa negara. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon mengenai perbandingan negara yang menerapkan kebijakan SIM seumur hidup dengan negara Prancis, perlu terlebih dahulu diingatkan bahwa melakukan perbandingan hukum dengan negara lain selayaknya perbandingan dilakukan dengan negara yang memiliki titik kesamaan dengan Indonesia, dan bukan semata memilih negara yang bersesuaian dengan dalil pemohon. Memperbandingkan penyelenggaraan penerbitan SIM antara Indonesia dan Prancis tidak relevan dalam konteks studi perbandingan hukum. Hal ini dikarenakan dalam melihat struktur hukum dan substansi hukum, perlu juga untuk memperhatikan budaya hukum yang hidup di suatu negara. Indonesia dan Prancis tentu memiliki budaya hukum yang signifikan berbeda, khususnya dalam konteks budaya hukum berlalu lintas. Oleh karena itu, dalam konteks perbandingan penyelenggaraan penerbitan SIM, bukan semata hanya melihat pada substansi hukum dan struktur hukumnya, namun lebih penting daripada itu untuk melihat substansi dan struktur hukum tersebut dibuat dalam ekosistem budaya hukum seperti apa. Bahwa masa berlaku izin mengemudi di Prancis adalah selama 15 tahun, dengan ketentuan bahwa ketika seorang pengemudi telah berumur 70 tahun, ia tidak diwajibkan untuk memperpanjang permis de conduire. Kondisi ini tentu berlaku bagi pengemudi yang telah berumur 70 tahun yang menurut peraturan atau kepentingan asuransi diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan fasilitas tersebut. Realitas ini membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa SIM di Prancis berlaku seumur hidup. Sebaliknya, SIM di Prancis hanya berlaku selama 15 tahun dan untuk memperpanjang masa berlakunya diperlukan proses dan pemenuhan syarat tertentu. Bahwa perbandingan hukum yang relevan misalnya adalah antara Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang notabene memiliki budaya hukum yang relatif sama, misalnya Filipina, Thailand, dan Laos. Masa berlakunya SIM di Filipina adalah 5 tahun
dengan ketentuan khusus bahwa masa berlaku SIM ini dapat diperpanjang menjadi 10 tahun apabila selama pemegang SIM dinyatakan bersih dari perbuatan atau tindakan pelanggaran lalu lintas. B. Masa berlakunya SIM di Thailand adalah 5 tahun. C. Masa berlakunya SIM di Laos adalah 5 tahun. 3. Perbandingan pengaturan izin mengemudi pada moda transportasi yang lain di Indonesia. Bahwa pemberlakuan adanya masa berlaku surat izin yang merupakan pemberian legitimasi kompetensi dari negara kepada seseorang untuk mengendarai kendaraan tidak hanya berlaku bagi pengendara moda transportasi darat saja, akan tetapi juga berlaku bagi pilot pesawat udara, nakhoda atau mualim di kapal laut, maupun masinis di kereta api. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Ketentuan izin pilot pesawat udara, bahwa seorang pilot pesawat udara dalam mengoperasikan pesawat udara antara lain harus memenuhi beberapa persyaratan terkait dengan kecakapan dan kompetensi yang dilakukan pengujian setiap 6 bulan. B. Ketentuan izin nakhoda atau mualim kapal laut, bahwa seorang nakhoda atau mualim kapal laut dalam mengoperasikan kapal laut antara lain harus memiliki perizinan terkait dengan kecakapan atau kompetensi sebagai seorang pelaut berupa izin pelaut, yang kemudian wajib dikukuhkan oleh Menteri Perhubungan dalam bentuk sertifikat pengukuhan yang berlaku selama 5 tahun. C. Ketentuan izin masinis kereta api, bahwa kecakapan atau kompetensi seorang masinis kereta api dibuktikan dengan sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian yang berlaku selama 4 tahun. 4. Pokok permohonan aku bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas keberlakuan norma, melainkan hanya merupakan permasalahan implementasi norma. Bahwa dalil-dalil pemohon yang dijadikan dasar pokok permohonan akuo pada dasarnya merupakan permasalahan-permasalahan implementasi norma atau peraturan terkait dengan proses penerbitan dan masa berlaku SIM yang kemungkinan dialami ataupun diketahui oleh pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan bukan merupakan pertentangan norma ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terhadap hal tersebut, pemerintah berpendapat sudah seharusnya Mahkamah secara bijaksana tidak mengesampingkan pertimbangan putusan-putusan yang lebih dulu terhadap permohonan yang dibangun dengan isu-isu permasalahan implementasi keberlakuan norma dan permohonan akuo. Ulangi, dan menolak permohonan akuo. Rumalimi 5, petitum. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. A. Menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. B. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. C. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. D. Menyatakan ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan E.
menyatakan ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Baik. Terima kasih Pak Dirjen, silakan kembali. Dari meja hakim, Bapak ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, Yang Mulia Pak Suwartoyo, silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Presiden atau pemerintah atas keterangannya Pak Dirjen. Mungkin kami minta diberikan elaborasi tentang argumen bahwa tadi tidak apple to apple kalau selalu kemudian mempersamakan masa pemberlakuan SIM di negara kita dengan beberapa negara yang lain tadi. Karena ada perbedaan soal substansi hukum maupun kultur hukum tadi. Mungkin argumentasi itu bisa dibenarkan, tapi kami dari Mahkamah Konstitusi barangkali diperlukan argumen original intentnya Pak, pembentuk undang-undang, pihak pemerintah dan DPR, kenapa di Indonesia menggunakan angka 5 tahun itu. Itu. Jadi apa sosiologis, filosofis dan lain-lainnya yang terkait dengan itu. Mungkin ketika pembahasan undang-undang ini masih ada sisa-sisa atau rekaman-rekaman pembahasannya, tolong kami nanti bisa diberikan. Kemudian juga mungkin ini juga terkait dengan pihak Korlantas, nanti ketika memberikan keterangan supaya sekalian diberikan kami soal data Pak Kakor. Mungkin juga ini pemerintah juga bisa menambahkan kalau pemerintah punya data berkaitan dengan kalau ada esensi evaluasi 5 tahun itu adalah untuk mengevaluasi yang bersangkutan apakah secara substansi, kompetensi, psikis maupun fisik, kemudian praktisnya juga bisa dinilai. Tolong kami bisa tidak diberi data Pak Kakor, berapa sih pemohon-pemohon perpanjangan SIM itu yang kemudian mandek tidak bisa diperpanjang. Tidak kemudian quote and quote ada cara lain yang kemudian tetap diberikan. Nah artinya kan kemudian kehilangan narasi evaluasi itu Pak, yang dilakukan oleh Kakor dan terutama pelaksana-pelaksana yang ada di bawah. Kalau ada evaluasi kemudian seseorang sebenarnya realnya tidak ada kemampuan untuk bisa diberi perpanjangan, tapi akhirnya juga diberi jalan, akhirnya juga bisa diperpanjangan, itu namanya menjauhkan dengan esensi daripada evaluasi itu. Nah itu, oleh karena itu kami nanti dalam keterangan dari pihak kepolisian bisa diberikan data-data berapa banyak sih sebenarnya yang memang petugas ini konsisten. Karena untuk evaluasi tentunya ada yang tidak diberikan perpanjangan itu. Nah kemudian kalaupun tidak bisa diberi perpanjangan, apakah itu permanen ataukah juga nanti bisa dievaluasi lagi ketika kemudian yang bersangkutan dalam waktu tertentu mengajukan kembali. Mungkin dari pihak Korlantas punya data-data yang bisa menjadi variabel itu, kami mungkin nanti pada keterangannya bisa dilengkapkan di situ. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen.
Mungkin juga sama dengan yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, nanti bisa ditambahkan sekaligus pada keterangan dari kepolisian ya, untuk melengkapi pada waktu menyampaikan keterangan pada persidangan berikutnya. Kenapa? Karena tadi di dalam keterangan pemerintah itu mengaitkan 5 tahun itu adalah berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Ya, saya tidak tahu apakah memang ini termasuk original intents-nya pada waktu itu mengambil angka itu. Kalau tadi dipertanyakan soal original intents ya. Jadi di sini dikaitkan dengan soal itu. Mohon saya juga ingin ditambahkan nanti secara tertulis apakah memang sudah dilakukan sebuah kajian yang komprehensif mengaitkan soal kepatuhan, ketertiban tersebut kemudian dengan jangka waktu pemberian SIM. Selain itu mohon ditambahkan juga sesungguhnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya ketidaktertiban maupun ketidakpatuhan itu. Sehingga sampai hari ini dinyatakan ini karena kondisi ketidakpatuhan dan ketidaktertiban itu. Ini mungkin karena dinyatakan di dalam keterangan di halaman 13, jadi supaya tidak keterangannya terputus begitu, mohon nanti ada uraian yang lebih elaboratif lah soal itu. Saya kira itu dari saya tambahannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Arief. Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Mungkin pada pemerintah dan pihak Korlantas ini, saya ingin untuk bisa dari pemerintah mungkin bisa menambahkan keterangan. Terima kasih Pak Dirjen. Kemudian dari Korlantas, apakah sudah pernah ada data yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan kedokteran kesehatan dan yang berkaitan dengan pemberian izin SIM ini? Saya juga ingin melihat begini, apakah untuk perpanjangan ini ada data usia berapa yang sudah kemudian banyak terjadi tidak bisa diperpanjang lagi. Saya merasakan begini, contoh kebetulan saya sebelahan sama Yang Mulia Pak Manahan. Pak Manahan ini usianya sudah mendekati 70, tapi beliau masih di Jakarta masih berani membawa mobil sendiri. Apalagi kalau ke dokter yang dekat-dekat beliau sendiri. Tapi saya, usia saya terpaut 2 tahun dengan beliau. Saya 67 mau ke 68. Saya mengalami secara pribadi, meskipun SIM saya masih sah, masih berlaku 5 tahun, 3 tahun lagi, tapi saya sudah tidak ada keberanian lagi. Karena apa? Karena secara pribadi saya merasa tidak hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat yang ada di luar. Karena kemampuan saya sudah menurun, refleks saya sudah menurun. Mungkin kalau mengemudikan di Kulon Progo, Gunung Kidul gitu masih berani karena sepi. Tapi kalau di Jakarta sudah nggak berani. Jadi ada hal-hal yang menyangkut kesehatan. Apakah sudah ada data penelitian? Kenapa kemudian yang 5 tahun itu dipilih? Karena menyangkut kemampuan seseorang di usia berapa, mempunyai kemampuan yang mampu untuk terus, ataukah itu sifatnya individual sekali? Ya. Ini yang perlu disampaikan, sehingga pilihan 5 tahun, pilihan kemudian ini harus selalu dilakukan cek ulang selama 5 tahun dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, data kecelakaan. Kecelakaan kalau kita lihat misalnya mengemudikan di jalan karena rasa lelah, ngantuk dan sebagainya, itu banyak kecelakaan terjadi. Nah, kalau gini ini adakah menyangkut juga usia? Sehingga orang itu
kalau sudah berusia lebih lanjut, ya, pada batas berapa yang menyangkut itu sehingga dia tidak mampu untuk bertahan mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu selalu harus dilakukan cek ulang. Kalau orang sudah sakit di rumah sakit dan sebagainya, itu kan kalau KTP nggak ada masalah. Selama dia masih hidup, masih bernafas, kecuali lupa bernafas. Ini Prof. Saldi sering mengatakan, kita sakit boleh tapi jangan sampai lupa bernafas. Kalau lupa bernafas berarti sudah mati. Nah, ini kan memang beda sekali antara KTP dan SIM ini. Karena SIM memang dibutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu, tidak semata-mata secara fisik, tapi semuanya itu terkandung di pemberian SIM itu. Sehingga sangat komprehensif pendekatannya, tidak hanya secara mampu, kesehatan, psikologis, dan sebagainya itu dibutuhkan. Saya mohon untuk hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran kesehatan yang menyangkut pemberian SIM, kemudian usia berapa, dan sebagainya itu bisa ditambahkan kalau ada data-datanya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, masih ada Yang Mulia Pak Danu, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk Pak Dirjen atas keterangannya. Tadi sudah sempat diangkat Yang Mulia Prof. Eni dalam halaman 13 ya. Ini analisa yang dipakai oleh Pak Dirjen dalam keterangan ini pakai teorinya Friedman ini. Memang di sisi lain Pak dalam keterangan ini bahwa tidak apple to apple kalau melakukan perbandingan ya dengan Prancis karena ada persoalan struktur, substansi, dan budaya hukum. Mungkin nanti ini dalam kaitan dengan lantas juga, karena Indonesia ini setelah ada pembangunan infrastruktur jalan tol, itu kan memudahkan akses transportasi antar kota. Kalau di luar negeri itu kewajiban mengendarai itu maksimal 2 jam wajib berhenti di rest area. Saya tidak tahu apakah infrastruktur yang dibangun saat ini juga sudah mempertimbangkan aspek itu. Karena kalau bicara budaya hukum berlalu lintas di Indonesia ini sangat riskan sebetulnya. Contoh yang dalam kasat mata itu ketika di perapatan lampu merah ya, itu sangat rendah budaya hukumnya. Nah, dalam keterangan ini Pak Dirjen mengambil beberapa contoh negara ya, misalnya Filipina, Thailand, dan Laos yang kebetulan sama 5 tahun. Tetapi apakah ini juga ada kajian terkait dengan aspek budaya hukum atau tidak ya? Ini saya mengangkat apa yang disetir oleh pemerintah dalam keterangannya. Nah, ini saya kira penting. Kemudian yang terakhir itu, kalau tadi dalam keterangan ini saya belum tahu dalam praktik seperti apa. Apakah perpanjangan SIM ini ada tes kesehatan juga atau tidak ya? Kalau dalam beberapa artikel selalu kita baca bahwa semakin usia seseorang itu untuk menghilangkan tingkat kepikunannya justru sebaiknya nyetir. Kalau contoh ini ada yang Filipina ya, kalau dalam 3 tahun tidak ada kesalahan bisa diperpanjang 10 tahun. Kalau tadi tidak salah tuh di Prancis ya 70 tahun itu sudah seumur hidup dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira ini mungkin perlu dielaborasi keterangan tambahan dari pemerintah terkait hal ini. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, terakhir Yang Mulia Prof. Guntur, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pak Dirjen yang hadir, juga Pak Kepala Badan Keahlian, Pak Kakor Lantas dan seluruh tim dan seluruh hadirin pemohon yang saya hormati.
Ada dua hal yang ingin saya dalami ya. Yang pertama, ini di Pak Dirjen dan tim, ini di halaman 12 itu, ya huruf C, Pak Dirjen menyampaikan bahwa pemenuhan persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM. Nah, saya memandang ini penting ini. Karena inilah yang menjadi dasar, ibaratnya menjadi state of the art-nya, kenapa SIM itu perlu diperpanjang. Ya, karena di sini ada kata pemenuhan persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM. Nah, saya catat ada 5 di sini. Pertama, fungsi registrasi, ya. Kemudian fungsi administrasi. Ini kalimat di sini, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan keterampilan mengemudi. Nah, inilah semua 5 hal ini yang menurut Pak Dirjen pemerintah, ya, ini yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM itu. Nah, coba tolong dielaborasi lebih jauh menyangkut ini. Jadi saya pengen ini dielaborasi lagi supaya kita bisa tahu, oh iya memang ini soal registrasi kayaknya cukup 1 kali saja kalau registrasi misalnya kan. Oh ini enggak terlalu ini nih. Soal administrasi, apa administrasi di sini? Maksudnya di sini apa nih? Oke, kita bisa lihat nanti, kita bisa bisa kita timbang-timbang nanti nih. Oh ini penting nggak ini? Kan gitu. Soal sehat jasmani rohani, tadi sudah yang para yang mulia tadi fokus ke soal sehat jasmani rohani. Memahami peraturan lalu lintas, ini kan soal kognitif, ya, soal pengetahuan. Apakah pengetahuan orang bisa hilang? Nah, ini juga nanti tolong kembali didalami lagi nih. Kemudian soal keterampilan. Nah, apakah orang akan kehilangan keterampilan dalam 5 tahun misalnya? Nah, ini semua menjadi dasar nanti, dan termasuk juga izin nanti dengan Pak Kakor Lantas dan timnya juga ini nanti bisa menjawab nih, karena ini menurut hemat saya inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM yang membedakan dengan KTP. Kan gitu. Jadi sehingga ini perlu sekali kalimat ini di paragraf ini menjadi dielaborasi lebih lagi, supaya para majelis hakim bisa membaca, oh ya kalau soal ini aspek ini, oh ya memang diperlukan, aspek ini diperlukan atau ini enggak diperlukan, kan begitu. Nah, inilah apalagi kalau kita melihat disparitas di berbagai negara, ini kan beragam juga nih. Ya, ada yang memberi batas 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada 5 tahun. Nah, tadi sudah disampaikan juga, apa juga reasoningnya kenapa 5 tahun? Kan gitu. Apakah ada rumus yang baku, standar, atau hanyakah kita mengcompare saja dengan sistem pemberlakuan 5 tahun yang ada di beberapa negara ASEAN. Yang notabene-nya Filipina sudah bergeser, kan begitu. Nah, ini juga menjadi perlu didalami lagi. Nah, yang kedua, bagaimana dengan orang yang sudah memiliki SIM internasional, sementara SIM nasionalnya misalnya harus diperpanjang, kan gitu. Nah, ini juga menjadi, nanti mungkin ini juga dari, kalau ada nanti pemberian keterangan dari pihak terkait, Kakor Lantas dan tim, ini juga perlu dijawab juga. Bagaimana nih, orang yang banyak datang ke Indonesia menggunakan SIM internasional, apakah itu berlaku serta-merta juga ya di dalam negeri kita? Ya, padahal misalnya jangan-jangan SIM nasionalnya sudah 5 tahun sudah berakhir. Nah, ini juga menjadi ada persoalan-persoalan ini juga menjadi pertimbangan untuk nanti melihat, oh yang kita utamakan adalah yang nasionalnya misalnya, ya, ataukah internasionalnya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang perlu kita ketahui, sehingga mungkin nanti tidak perlu, kalau misalnya memang nggak perlu dijawab hari ini, bisa nanti diberikan dalam bentuk tambahan keterangan dari pemerintah gitu, supaya lebih komprehensif ya penjelasan yang terkait dengan, ya saya sebut sebagai state of the art-nya dari perpanjangan SIM ini, ya, karena di sini sangat tegas disebutkan persyaratan-persyaratan inilah yang menjadi dasar diperlukannya perpanjangan SIM.
Nah, mungkin itu dari saya yang mulia sebagai mohon penjelasan yang lebih lengkap lagi, dielaborasi lagi poin-poin butir-butir yang menjadi persyaratan tadi. Saya kira dari saya yang mulia itu cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, terakhir dari yang mulia Pak Wakil, silakan Prof. Saldi. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Ini mungkin pertanyaan yang nanti dijelaskan oleh pihak kepolisian atau Kakor Lantas. Pertama, tolong kami dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan SIM itu dapat diperpanjang. Misalnya soal usia kah, atau tingkat kecelakaan kah, segala macam. Jadi di antara faktor itu seberapa dominan sih sebetulnya soal usia. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong kami diberikan juga penjelasan ketika ada perpanjangan SIM, itu apa yang dilakukan sesungguhnya untuk bisa menentukan ini orang bisa diperpanjang atau tidak. Ini konteksnya kalau mau diperpanjang. So kalau dilihat, kan ada itu mobil yang disediakan untuk perpanjangan SIM yang berdiri di pinggir jalan yang tempat-tempat tertentu. Nah sebetulnya bagaimana memastikan bahwa orang ini masih layak diperpanjang atau tidak dengan mobil perpanjangan SIM yang disediakan itu, mobil layanan perpanjangan SIM itu. Kan tidak mungkin ada test drive-nya ini dan segala macamnya. Mungkin yang diandalkan itu record yang bersangkutan, record kecelakaan terutama, record usia. Nah tolong kami diberikan juga penjelasan untuk menilai, nah ujung pertanyaan saya itu nantinya untuk menilai apakah relevan mempertahankan 5 tahun itu atau kita harus mengubahnya. Jadi Kakor Lantas itu harus menjelaskan kepada kami, karena ini sangat teknis, apa pertimbangan orang itu diperpanjang atau tidak. Dan apa saja yang dilakukan kalau orang datang untuk memperpanjang SIM itu, sehingga nanti bisa keluar checklist ini bisa diperpanjang atau tidak diperpanjang. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih yang mulia. Ya. Ada tambahan sedikit Pak Ketua, mohon izin. Silakan yang mulia. Ini Pak Kakor Lantas dan pemerintah mungkin, yang berkaitan dengan kemajuan teknologi sekarang. Mobil atau kendaraan bermotor sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, ada sisi yang sangat memudahkan manusia untuk mengendarai, menguasai alat kendaraan bermotor ini. Tapi di lain pihak, bagi orang yang sudah lanjut usia, saya melihat anak saya itu ada teknologi baru mengenai mobil, dia sangat paham dan sangat familiar dengan teknologi baru. Tapi dengan teknologi baru ini untuk saya yang usianya sudah di atas 65, mendekati 70, saya sangat tertinggal untuk bisa menguasai teknologi itu. Sehingga saya kemudian juga tidak berani mengemudikan mobil atau mengemudikan kendaraan yang menggunakan teknologi yang tinggi itu. Karena kemampuan kita untuk mencerna, memahami kemajuan teknologi itu susah. Nah, ada enggak kaitan ini dan pernah ada enggak penelitian? Di satu pihak memang dia berdampak alat transportasi yang modern yang sekarang semakin canggih, bisa ngerem sendiri, kalau ada bisa mundur, kalau ada sesuatu juga sudah bisa berhenti sendiri dan sebagainya. Ini kan memudahkan sebetulnya. Di satu pihak memudahkan, tapi di lain pihak juga menyulitkan. Apakah pernah ada penelitian yang menyangkut kayak begini? Karena ini berkaitan juga dengan apakah harus termasuk di dalam pembaharuan dan pendaftaran kembali atau pemberian ulang SIM itu juga ada kaitannya dengan teknologi. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih yang mulia. Baik, jadi itu Pak Dirjen, beberapa masukan atau catatan atau mungkin pertanyaan yang nanti harus dijawab dalam keterangan tambahan, tetapi sebelumnya dipersilakan untuk menanggapi terlebih dahulu. Izin yang mulia.
Terima kasih atas masukan dan catatan yang mulia. Selain keterangan yang sudah kami sampaikan tadi, kami dari pihak pemerintah izin akan menyampaikan keterangan tambahan secara tertulis. Demikian yang mulia. Ya, baik. Kemudian untuk pihak terkait, Korlantas, nanti semua catatan atau masukan dari para yang mulia bisa disatukan dengan keterangan pihak terkait nanti ya. Ya, baik. Agenda selanjutnya yaitu pengesahan bukti dari kuasa presiden. Itu ada PK1 sampai dengan PK8. Di sini tertulis T1 sampai dengan T8. Nanti diperbaiki, diubah ya. Dan istilah T itu diubah dengan PK. Namun demikian sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Ya. Untuk agenda selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Juli 2023 hari Selasa jam 11.00 mendengar keterangan pihak terkait dari Korlantas. Ya. Lalu untuk pemohon, apakah ada ahli atau saksi? Ya yang mulia, kalau untuk ahli kami dari pemohon tidak ada yang mulia, tapi untuk saksi fakta kami ada 2. Oh, saksi fakta ada 2. Iya. Nah, kalau begitu, kalau saksi fakta. Ya, baik kalau begitu. Kalau hanya ada 2 saksi fakta, tidak ada ahli, nanti disatukan ya pada hari dan tanggal yang sama dengan keterangan pihak terkait. Yaitu hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 jam 11.00. Jadi kedua saksinya nanti dibawa ya pada hari tersebut. Ada lagi? Cukup ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 untuk perkara nomor 42 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perkara nomor 68 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Terima kasih, selamat siang.